Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan merepresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibutuhkan untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sekolah. 2. Menurut para ahli. Yang pertama, model Taylor. Teknis penyelesaian tugas pengembangan ini mengembangkan kurikulum dilakukan secara linear dan menyeluruh. Tujuan ditetapkan pada awal proses, kemudian dijadikan pedoman setiap langkah berikutnya dalam proses pengembangannya. Model ini memasukkan beberapa faktor yang direkomendasikan untuk digunakan lebih lanjut. Keputusan perencanaan berada dalam kerangka rasional yang menentukan pada kemajuan secara bertahap. Yang kedua, model administratif. Merupakan model yang gagasan pengembangannya datang dan para administrator dan penggunaan prosedur administrasi. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model pengembangan paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau lean staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi, yaitu dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan terdiri dirijen dan direktur atau kepala dinas pendidikan provinsi membentuk suatu komisi yang beranggotakan terdiri dari pejabat. Yang ketiga, model grassroots. The grassroots model merupakan model yang inisiatif pengembangannya datang dan pengajar atau sekolah. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model the administrative model. Model ini lahir dari asumsi yang dikemukakan oleh Stanley dan Soros. Alur pengembangannya adalah guru, sekelompok guru atau seluruh guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Kemudian kurikulum tersebut dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan atau pelajaran di sekolah tersebut. Kurikulum ini sangat bersifat desentralisasi karena segala ide mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai pelaksanaannya di lapangan adalah hak otonomi sekolah tersebut. Dan pemerintah atau pengambilan kebijaksanaan yang lebih tinggi di atasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya. Yang keempat, model Hilda Taba. Menurut Taba, wilayah pemikiran kurikulum tergantung pada definisi kurikulum. Ada dua hal yang menggarisbawahi definisi ini, yaitu perbedaan yang menyolok di antara metode dan rancangan pembelajaran yang tidak menghasilkan sesuatu pun. Yang kelima, versi Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah selesai. Hal ini dapat dilihat dari 5 langkah berikut yang tampak sekali bahwa elemen-elemennya merupakan perkembangan daripada elemen dari Taylor dan Taba, tapi hanya dipresentasikan dengan acak agak berbeda. Dan yang keenam, model Beckham system merupakan model yang dikembangkan oleh
Beckham dengan mempertimbangkan 5 aspek, yakni arena, personalia, organisasi dan prosedur, implementasi dan evaluasi. George A. Beckham tahun 1968 lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Dalam Sukadinata dalam kurung 2005.25, Beckham mengatakan curriculum in a written document with my contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during the enrollment in gift school. Berikutnya yang ketujuh yaitu model Roger. Roger Interpersonal Relation Model merupakan model perkembangan kurikulum dilihat dari perkembangan atau perubahan individu. Tujuan dari model Roger ini adalah untuk berkumpulnya berbagai orang yang merasa terlibat dalam pendidikan dengan harapan memberikan bermacam kontribusi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Roger lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Adapun model-model pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum terbaru yang diimplementasikan di Indonesia adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 telah berjalan kurang lebih selama 6 tahun. Tetapi pada pelaksanaannya, belum semua sekolah telah menerapkan kurikulum tersebut, khususnya di SD atau MI. Berikutnya yaitu mengenai tujuan dari model pengembangan kurikulum. Guna dari model pengembangan kurikulum ialah untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Kesimpulannya, dalam sebuah pendidikan terdapat model pengembangan, yaitu model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Guna dari model pengembangan tersebut ialah untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Banyak sekali model pengembangan kurikulum, diantaranya model Taylor, administratif, Grassroots, Hildataba, Weller, Beauchamp, dan Roger. Adapun model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia yaitu KTSP dan kurikulum 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.